ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bab yang ke-22. ثم قال رحمه الله باب القراءة عن ظهر القلب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يكن فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. Baik. Ini hadits yang atau bab yang ke-22, babul qiraati an dhahril qalb. Bab tentang membaca dari punggung hati. Ya, maksudnya dia membaca dari hafalannya, dari hatinya, dari apa yang telah dia pahami, dia hafalkan. Dia tidak membaca dari mushaf. Dia tidak membaca dari mushaf atau membaca dari tulisan. Iya. Nah, ini penjelasan tentang keutamaan. Karena ketika Nabi SAW menanyakan tentang apa yang dia miliki dari Al-Quran, maka Nabi menegaskan pertanyaan, apakah kamu menghafalnya di punggung hatimu? Saya menghafalnya tanpa melihat. Ketika dia jawab iya, maka Nabi SAW menikahkannya dengan mahar, hafalan Qurannya, dengan apa yang dia telah pelajari untuk mengajarkan apa yang dia hafal itu kepada istrinya. Ya, pengajarannya itulah maharnya. Itulah maharnya. Jadi ini hadits dari Sahal bin Sa'ad juga. Dari Sahal bin Sa'ad sama dengan riwayat sebelumnya ya. Cuma ini berasal dari riwayat Qutaibah bin Sa'id. Ya, kata Al-Bukhari haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Kemudian kata beliau haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman. Ya'qub bin Abdurrahman al-Qari al-Iskandarani. Ya, al-Qari al-Iskandarani. Beliau asalnya dari Medina. Beliau asalnya dari Medina. Al-Qari itu sudah kita katakan ya, bahwa itu dari kata ada tempat namanya Al-Qarah. Ya, bukan dari qiraah ya. Baik. Kata beliau, an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Anna imra'atan ja'at Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepada engkau. Nah, ini kekhususannya untuk Nabi. Jadi boleh perempuan beriman, perempuan mukminah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyerahkan dirinya. Kalau Nabi ingin menikahinya, maka beliau menikahi. Kalau beliau tidak ingin menikahinya, maka itu tidak terjadi. Iya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi wa arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi ingin untuk menikahinya. Kalau Nabi ingin untuk menikahinya. Jadi itu khususan khusus hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berlaku untuk umat ini. Tidak berlaku untuk umat beliau. Maka panadhara ilaiha, maka Rasulullah melihat kepada perempuan tersebut. Panadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabah, thumma ta'ta'a ra'sah. Nabi mengangkat pandangannya kepada perempuan itu dan menatapnya dengan persis. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Nah, ini terdapat bahwa seorang itu kalau ingin melamar atau ingin menikahi perempuan, maka dia nadhar dulu, melihat. Dia melihat. Dan melihatnya itu bukan melihat sekilas saja, tapi dia melihat apa yang dengannya dia suka untuk menikahinya. Dia cocok untuk menikahinya. Iya, makanya Nabi itu mengangkat pandangannya dan melihat dengan tepat. Ya, supaya kelihatan itu beliau menyukainya untuk menikahinya atau tidak. Demikian. Dan itu syariat nadhar. Dan nadhar itu dari faedahnya juga adalah untuk lebih merekatkan antara suami dan istri. Ya, kalau dari pandangan sudah ada kecocokan, maka di dalam pernikahan itu diharapkan terdapat kesesuaian yang lebih besar. Hal yang lebih sesuai dan diharapkan lebih langgeng di dalam kebersamaannya. Iya. Kemudian setelah itu beliau tundukkan pandangannya. Sebab nadhar itu sesuai dengan keperluan. Orang melihat itu sesuai dengan keperluan. Bukan mengikuti syahwat. Bukan mengikuti syahwat. Ya, karena itu dibahas oleh para ulama tentang mengulangi nadhar. Bolehkah dia nadhar 2 kali? Jawabannya kalau nadhar yang pertama, dia misalnya sangat malu, tidak bisa melihat dengan benar, ya, belum jelas melihatnya, dia mau ulangi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau ulangi, tidak ada keperluan, dia sudah tahu dari yang pertama, maka itu tidak diperbolehkan. Karena nadhar itu hanya sesuai dengan keperluan saya. Hanya sesuai dengan keperluan saya. Iya. Dan kelihatan di sini ya bahwa Nabi itu baru melihat setelah perempuan itu berkata, saya menghibahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Iya. Jadi nadhar itu datang kalau ada keperluan mau menikahi. Adapun sebagian orang yang berkeliling nadhar melihat ya dengan hujjah ingin cari-cari yang cocok, nah ini hal yang tidak benar ya. Ya, kadang sebagian abun nadhar yang seperti ini yang cuma senang keliling-keliling melihat anak-anak perempuan kaum muslimin, ya padahal dia tidak pasti untuk melamar. Ya kenapa sebelum dia datang, harusnya dia tanya dulu perempuan itu apa yang ingin dia tanyakan. Dia bisa tahu sifatnya dari para perempuan atau dari keluarganya. Ya ingin tanya tentang kulitnya, tentang tingginya, dia tanya dari keluarganya. Setelah dia cocok, ada kecocokan, dia datang untuk melihat. Begitu metodenya. Adapun dia hanya berkeliling untuk melihat anak-anak perempuan kaum muslimin, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai' jalasat. Maka perempuan ini tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan sesuatu, perempuan ini pun duduk. Ya, ini Masya Allah ya, ini perempuan yang sangat baik akhlaknya, sangat baik sekali dari keimanannya. Dia datang untuk menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Siapa yang tidak ingin berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istrinya? Iya. Tapi dari adab yang tinggi
pada perempuan ini. Tatkala Rasulullah tidak memutuskan sesuatu, dia duduk. Tidak berucap apa-apa. Dia tidak bertanya Rasulullah, bagaimana keputusannya? Ya Rasulullah diam itu sudah ada jawaban di dalam hal tersebut. Ada jawaban di dalam hal tersebut. Maka faqama rajulun min ashabihi. Dan ini potret dari gambaran para perempuan salihah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka berdiri seorang lelaki dari sahabatnya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, illam yakul laka biha haja fazawijiniha. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ada hajat pada perempuan ini, maka nikahkanlah saya dengannya. Iya. Ini juga adab yang tinggi dari sahabat yang mulia ini. Dia tanya dulu kepada Nabi, kalau tidak ada hajat beliau, maka nikahkan saja perempuan itu dengan saya. Saya tertarik dan saya ingin menikahinya. Ingin menikahinya. Iya. Faqala maka Rasulullah bersabda, hal indaka min syai'? Apakah kamu punya sesuatu dari mahar? Ini kekhususan Nabi yang kedua. Nabi itu boleh menikahkan dari perempuan mukminah dengan siapa yang cocok dengannya. Siapa yang ingin menikahinya. Jadi Nabi bisa menjadi wali setiap perempuan yang beriman. Karena itu Nabi tidak tanya di mana mahar, di mana walinya, di mana ayahnya, atau di mana saudaranya, di mana pamannya. Tidak ditanya seperti itu. Nabi langsung tanya, apakah kamu punya mahar? Jadi Nabi bertindak sebagai wali. Dan itu kekhususan untuk Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi ya, sekali lagi saya ulangi. Jangan sampai ada yang sembarangan saja nikahkan orang, dia tidak ada hubungannya. Kalau umat itu secara umum, dalam nikah itu ada ketentuannya. Harus ada wali, harus ada 2 saksi, harus ada ridha dari si perempuan, harus ada mahar. Itu ketentuan dalam nikah. Tapi apa yang disebut dalam hadits ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, la wallahi ya Rasulullah. Maka orang ini menjawab, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Ya, dan ini si perempuan, Masya Allah, beliau diam, tidak berucap apapun, menunjukkan dia ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu dari kesempurnaan keimanan. Sempurnaan keimanan. Karena itu sebagian sahabiat ada yang dilamar dengan orang yang dari sudut kastanya mungkin di bawahnya, sebab dia keturunan Quraisy, dan yang melamarnya bekas budak. Ya, tapi bersamaan dengan itu karena Rasulullah yang memintanya, Rasulullah yang melamarkan, maka dia berkata tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keimanan. Itu dari kesalihan. Iya, itu dari kesalihan. Dan terjadi pernikahan. Dan perempuan yang menikah dengan orang yang sahabat yang bukan terpandang ini, itu merasa bahagia sekali dalam kehidupannya. Ya, subhanallah. Jadi ketaatan, ketundukan kepada syariat, kepada agama, dibangun di atas dasar itu yang paling indahnya pada seorang perempuan. Sekarang ini banyak perempuan terlalu idealis. Ya, apalagi terlalu banyak melihat potret kehidupan di masa sekarang. Apalagi kalau dia sebelum hijrah, ya gemarnya melihat kepada kebiasaan di barat, di timur. Ya, film-film yang menampakkan orang-orang yang mungkin dia pandang itu kehidupannya cocok dengan mereka. Padahal kalau dipikirkan dalam hal tersebut dengan baik dan seksama, kebaikan itu pada sifat-sifat yang digambarkan di dalam syariat. Itulah tatanan dalam rumah tangga dan kebahagiaan. Dilihat pada agamanya. Ada hal-hal yang lain yang mungkin jadi perhatian, tapi itu bukan pokok perhatian. Pokok perhatian itu pada agama. Jadi ini orang ditanyain mahar, dia tidak punya mahar. Ya. Qala, maka Rasulullah sabda, idhab ila ahlika, fanzur hal tajidu syai'an. Pergi kamu ke keluargamu. Lihat apakah kamu punya sesuatu. Ya, cari dulu. Maka padahaba thumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'an. Dia pergi lalu dia balik lagi. Dia berkata, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu apapun yang menjadi mahar.
Qala undur walau khataman min hadid. Fadhahaba thumma raja. Maka Nabi berkata, cari dari mahar. Walaupun cincin dari besi. Terdapat cincin besi itu bisa jadi mahar ya. Walaupun tidak mahal, dia dari besi, bisa jadi mahar. Dan ini terdapat bantahan terhadap orang yang tidak membolehkan cincin dari mahar. Ada di dalam sebagian hadits yang lemah. Iya. Fadhahaba thumma raja. Maka orang ini pergi lalu dia balik lagi. Faqala la wallahi ya Rasulullah. Wala khataman min hadid. Tidak saya ketemukan apapun, walaupun itu cincin dari besi. Walakin hada izari. Kata beliau, tapi ini ada sarungku. Ya sarung yang dia pakai, yang ingin dijadikan sebagai mahar. Radhiyallahu anhu. Dan ini kehidupan para sahabat ya di masa dahulu. Lihat dari kekurangan, kepapahan, ya. Bagaimana kehidupan mereka. Kadang mereka cuma punya satu baju. Kadang bajunya itu cuma berupa sarung, tidak ada penutup di atasnya. Karena ada sarung, di bagian bawah itu, izar itu bagian bawah. Di atas itu disebut rida. Kadang pakai dua baju. Iya, dua baju. Tapi dia tak punya apa-apa. Jadi dia punya satu saja. Qala Sahal ma lahu rida, falaha nisfuhu. Ya, dia punya sarung tidak ada ridanya. Maka dia bisa memberikan setengahnya katanya. Ya, ambil setengahnya sebagai mahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'u bi izarik? Im labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. In labisathu lam yakun 'alaika syai'." Kata Nabi, apa yang kamu akan lakukan dengan izar kamu, dengan sarung kamu itu? Kalau kamu pakai, maka istrimu nanti, calon istrimu ini tidak ada sesuatu apapun yang dia pakai. Dan kalau dia memakainya, kamu tidak akan ada pakaian pada tubuhmu. Fajalasa ar-rajulu hatta tawala majlisuh. Maka duduklah orang ini sampai panjang majelis itu. Thumma qama. Kemudian dia berdiri. Ini dari adabnya para sahabat ya. Kalau ada sesuatu itu, ya mereka lakukan, mereka duduk menunggu. Ya, bukan orang-orang yang ngeyel, memaksa. Tapi kemudian dia berdiri. Ya, berdiri. Pergi. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa'amara bihi fadu'i. Maka Rasulullah melihat dia pergi, maka Nabi perintahkan supaya dia dipanggil lagi. Falamma ja'a qala, begitu dia datang, Nabi bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada ad-daha. Saya menghafal surah ini, surah ini, surah ini. Dia hitung surah-surah yang dia hafal. Ya, dan ini sahabat bukan sahabat sembarangan ya, Masya Allah. Ya, dia menghafal di sebagian riwayat itu dia sebutkan surah-surah besar ya. Surah-surah dari surah besar. Yang orang-orang yang mempelajarinya itu orang-orang yang sudah menonjol di tengah para sahabat. Ya, tapi lihat keadaan kehidupannya, terlihat sebagai orang yang sangat miskin. Dan ini banyak dari sahabat yang seperti ini. Tapi bersamaan dengan itu, harta itu, kekayaan, materi, itu bukan hal yang menjayakan umat di masa dahulu. Yang menjayakan mereka adalah agama. Ada Islam yang mereka sandang. Itu yang menjayakan mereka. Iya. Qala ataqra'uhunna an dhahri qalbik? Apakah kamu membaca surah-surah itu dari punggung hatimu? Yang kamu baca dari hafalanmu tanpa melihat? Qala na'am. Maka dia menjawab, iya. Qala dhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Maka Nabi berkata, pergilah. Saya telah menjadikan engkau memiliki perempuan itu. Maksudnya sudah memilikinya sebagai istrimu dengan mahar apa yang kamu hafal, apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Jadi maharnya adalah dengan Al-Quran, mengajari istrinya Al-Quran. Dan terdapat dalam hadits ini bolehnya seorang itu menikahkan bukan dengan lafaz zawwattukaha, tapi boleh dia dengan lafaz mallaktukaha. Karena di dalam pernikahan itu akad ya. Ya, menjadikannya sebagai istrinya, sebagai kepemilikannya. Maka dia boleh membawakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna tersebut. Dan terdapat di dalam hadits ini kemudahan pernikahan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti di masa sekarang ya. Kalau mau menikah itu panjang sekali urusannya. Apalagi sebagian anak muda, orang-orang awam itu kadang kalau menikah itu panjang berfikirnya. Belum lagi penghulunya nanti bikin bacaan macam-macam. Sigot aliknya bisa dibaca sampai 2 jam. Ya sudah kabur anak muda ini. Mau menikah takut akan hal tersebut.
Nah, ini semuanya bukan hal yang benar ya. Ini dimudahkan pernikahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudut pendalilan dari bab itu jelas tentang menghafal Al-Quran dari punggung hati.